di Indonesia ataupun membantu yang di Taiwan. Mudah-mudahan niat besar, niat baik panjenengan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gus Abbas adalah singa Nahdlatul Ulama. Beliau adalah pahlawan, orang yang pemberani, yang menyampaikan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahwiyah. Kenapa? Karena konsep dan pemikiran orang-orang Aswaja An-Nahwiyah itu punya pemikiran yang indah, yang sangat mulia. Terima kasih Kak Sekar ini udah nge-share nih. Terima kasih udah share ke teman-temannya nih, yang belum juga boleh di like, tolong di like sebanyak-banyaknya. Ini ustadznya ini menggantikan Dr. Haji Abbas Billy ya Kak ya, karena tadi beliau kehalangan hadir, ini berhalangan untuk hadir hari ini, jadi mau nggak mau digantikan gitu Kak. Mustamsikuna biha innal muhibba lima yuhibbu. Kakaknya boleh nih langsung di share ke teman-temannya biar cepet rame nih. Boleh nih Kak, langsung di share, langsung di like saja boleh. Terima kasih yang sudah di like. Terima kasih. Wal jamaah. Maka kalau cinta Nahdlatul Ulama kita jaga, guru-guru kita termasuk panjenenganipun Gus Abbas ini, ya. Kita doakan dari jauh, mudah-mudahan beliau sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu Sekali ini yuk. Di antara kita tentunya dalam beribadah ini kita. Inilah kelas kita, inilah makom kita. Orang yang bekerja itu tugas utamanya ya bekerja, sembari di sela-sela waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah muwahhid, orang yang derajatnya paling tinggi, orang yang sudah mengesahkan Allah. Dia biasanya nggak mau kumpul dengan kita, ibadahnya sendiri. Oke, makanya yang bekerja tetap semangat. Ingat, niat kita dari Indonesia adalah mencari rezeki yang halal untuk bekal ibadah kita. Maka rezeki yang kita peroleh jangan sampai tidak ada unsur pahalanya. Kenapa? Karena nanti di akhirat yang laku terjual di hadapan Allah, yang dihargai oleh Allah bukan handphone kita yang mahal, bukan mobil yang mewah atau rumah yang megah, tapi wa ma indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau yang berharga dan yang kekal dan yang terbaik di hadapan Allah adalah yang bernilai pahala. Handphone digunakan untuk ngaji, ya enggak? Uang digunakan untuk beli pulsa ikut ngaji. Uang digunakan untuk kebaikan, untuk membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Oke, makanya mudah-mudahan yang ada di Taiwan dimanapun berada, dengan niat mengalir rezeki yang halal di Taiwan, betapapun susah mungkin kita rasakan, karena saya juga sama dengan panjenengan. Keluh kesah yang Anda rasakan, saya pernah ikut merasakan. Suka dukanya bekerja di Taiwan, saya juga pernah ikut merasakan. Maka dari itu jangan sampai ini sia-sia karena hasil jerih payah kita tidak kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kami sampaikan kepada Laskar Cirebon bersatu, Taiwan bersatu. Ingat, kita datang ke Taiwan ini harus senantiasa menjaga yang namanya persatuan kita sesama bangsa Indonesia. Jangan mau kita dipecah belah oleh siapapun juga, ya kan? Karena zaman sekarang itu banyak orang yang usil, ya kan? Kita yang dari Indonesia punya budaya yang luhur, punya adat istiadat yang istimewa, kadang disuruh milih, gila
Laskar Cirebon, kamu pilih Allah apa pilih yang selain Allah? Oh, pilih Allah. Kamu pilih budaya apa agama? Oh, pilih agama. Akhirnya kita dipisahkan dari budaya. Padahal agama itu pekerjaannya melalui budaya, ya kan? Langsung Allah jelas boten saged. Yang bisa beragama langsung Allah cuma satu, yaitu Kanjeng Nabi. Nggih mboten? Nggih, makanya jangan mau kita dipecah belah yang seperti itu. Ya kan? Pilih Al-Qur'an apa pilih Pancasila? Ini pertanyaan yang salah. Yang ini sudah selesai sejak Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang telah menerima asas tunggal dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Berbeda tetapi tetap satu jua, okay? Kenapa kita harus bersatu? Ingat, kita jangan sampai lupa dari mana kita berasal. Jangan sampai lupa kita terhadap tanah air tercinta kita Indonesia. Orang yang lupa kepada tanah airnya, pertama dia dilupakan dari budayanya sendiri, lupa dengan bangsanya sendiri. Maka ada pepatah Arab yang sangat jelas, man laisal balad laisa lahut tarikh. Orang yang nggak punya negara, maka dia nggak punya sejarah. Ya kan? Sejarahnya bangsa Indonesia itu seperti apa? Sejarah Islam Indonesia itu dikembangkan siapa? Yang menyebarkan siapa? Wali Songo atau bukan? Dan lain sebagainya. Sunan Gunung Jati apa bukan? Sudah nggak tahu lagi. Ya kan? Kalau kita sudah nggak punya sejarah, man laisa lahu tarikh laisa lahu riwayah, maka nggak ada lagi yang akan menceritakan kepada anak cucu kita. Ini loh dulu Indonesia ceritanya, budayanya banyak, bahasanya beraneka ragam, ya kan? Kalau nggak ada yang meriwayatkan, nggak ada yang menceritakan, man laisa lahu riwayah laisa lahu ta'rif, kita nggak punya entitas, kita nggak punya ciri khas, kita nggak punya identitas. Maka identitas kita bangsa Indonesia meskipun berbeda, tetapi kita tetap satu jua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kami sampaikan kepada komunitas Laskar Cirebon Taiwan Bersatu, ingat, komunitas apapun juga, usahakan di dalamnya ada faedahnya taklim wa ta'allum. Maka saya apresiasi kesempatan ini milad yang ke-8. Laskar Cirebon menginisiasi melaksanakan kegiatan yang mulia tablik akbar pengajian yang menghadirkan beliau Gus Abbas dan juga beliau Hajah Wafik Azizah. Tepuk tangan untuk Laskar Cirebon. Dan juga mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh organisasi dan komunitas yang lain. Ingat, setiap organisasi harus berfaedah. Caranya pripun? Yang pertama ada taklim wa ta'allum, ada ngajinya. Sekarang mudah, nggak usah jauh-jauh. Kita punya handphone, kita punya smartphone yang di situ kita bisa mengaktualisasikan dakwah Islam kita. Lewat Zoom, lewat on air, lewat online, nggak ada jalan yang nggak bisa kita tempuh, ya kan? Karena orang yang punya cita-cita pasti dia akan diberikan jalan keluar, okay? Oleh karena itu jangan sampai kita pantang menyerah. Oh, di Taiwan mau ngaji susah pak, majikan nggak mengizinkan. Punya handphone, punya, nah itu digunakan. Itu fasilitas yang diberikan Allah kepada kita agar kita memanfaatkannya demi kebaikan ngaji. Yang kedua adalah al-infa wal intifa. Sebuah komunitas apapun harus bisa memberikan manfaat. Jangan sampai ada komunitas atau organisasi yang tidak bisa memberikan manfaat, tapi justru malah memberikan madarat. Okay? Yang ketiga harus ada al-ifadah wal istiftadah. Harus bisa memberikan faedah, terutama Laskar Cirebon untuk masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Berikan yang terbaik untuk masyarakat di lingkungan panjenengan agar Anda dikenang. Karena ketika ada gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang,
manusia mati harus meninggalkan jasa dan prestasi serta prasasti dalam kehidupannya. Maka ini harus kita lanjutkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang berikutnya adalah at-tajarrub. Orang berorganisasi itu harus siap menerima pengujian atau penjajalan. Penjajaran atau pengujian gimana? Dalam organisasi kita akan menemukan orang yang beda prinsip, beda pendirian, beda pendapat, beda karakter dengan kita. Kita dalam organisasi dituntut untuk menyatukan itu. Maka dalam organisasi ada istilah tajarrub. Kita menguji diri kita, bagaimana kita mensikapi orang yang tidak sama prinsipnya, tidak sama pemikirannya. Maka lewat bersatunya Laskar Cirebon ini, mudah-mudahan ini bisa meminimalisir terjadinya perselisihan, persekongkolan, ngotot-ngototan. Itu sudah sangat tidak perlu di zaman sekarang ini. Yang terbaik bagaimana agar kita ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita bisa tasambuh, memberikan kemurahan kepada sesama saudara kita. Insya Allah ketika kita saling memberikan kemurahan satu dengan yang lain, Allah akan memberikan kemurahan kepada kita. Dan sebagai seorang muslim, kita sudah punya kewajiban kepada muslim yang lain. Di antara kewajiban kita apa? Pertama, antu'ina muhsinahum. Nek wong lakoni apik tulungono. Tolonglah orang yang mau mengadakan perbuatan kebaikan, mau mengadakan tabligh akbar, ditulungi dengan ikhlas, mau mengadakan kegiatan positif sosial, galang dana yatim piatu dibantu dan lain sebagainya. Yang kedua, kewajiban kita sama muslim adalah antad'u'a limudabbirihim. Orang yang berpaling dari kita jangan kita benci, jangan kita sakiti, jangan kita caci maki, tapi ajak dia agar mau bergabung dengan kita. Yang ketiga, antuhibba ta'ibahum. Kita harus menerima dengan keikhlasan dan kerendahan hati orang yang sudah bertaubat, yang sudah berhenti dari berbuat tidak baik. Masa lalu biarlah berlalu, yang penting bagaimana kita menyongsong masa yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, kewajiban kita sesama muslim adalah antastaghfira limudznibihim. Nek ono koncone sing salah, sing dosa, didongakno, dijalukno ngapura. Kalau ada teman yang bersalah, berdosa, tidak usah dibenci, tapi didoakan mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah, itu saja yang saya sampaikan nggih, karena ini ya bot-bote nggih kula dipun amanai kali panitia dari Laskar Cirebon khususnya. Saya mengaturkan maaf yang saya ikhlas-ikhlasnya. Saya doakan mudah-mudahan Laskar Cirebon Taiwan bersatu, tetap kompak, semangat, jaya untuk selamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita membaca doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, berikan kebaikan dan keberkahan kepada kami di bumi Formosa ini. Ya Allah, berikan kekuatan kami untuk menjalankan aktivitas kerja kami di Taiwan ini. Berikan rezeki yang halal dan thayyibah kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada keluarga kami dan sanak saudara kami di Indonesia perlindungan, penjagaan, penataan agar keluarga kami dijadikan keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah ila husnil khatimah. Ya Allah, jadikan anak turun kami anak yang soleh solehah, taat dan patuh kepada orang tua, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berguna bagi nusa dan bangsa. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampuni kami orang-orang mukmin, orang-orang mukminat dimanapun berada. Ya Allah, berikan mereka pertolongan dan hidayah-Mu. Buka pintu hati mereka ya Allah, agar mereka tetap senantiasa istiqomah dalam beribadah, dalam menegakkan kalimat Allah di bumi Formosa ini ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga besar Laskar Cirebon Taiwan Bersatu kekompakan, semangat dalam dalam berorganisasi, dalam bersosial, dan juga dalam berdakwah di bumi Formosa ini. Berikan kepada kami kekuatan lahir maupun batin untuk senantiasa menjaga akidah kami dan juga menjaga agama kami di bumi Formosa ini. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Berikan kemudahan terhadap segala perkara dan permasalahan kami. Berikan jalan keluar yang terbaik untuk segala kemuskilan kami. Mudah-mudahan problema serta rintangan yang ada dalam kehidupan kami ini membuat kami menjadi manusia yang tangguh, membuat kami menjadi manusia yang ingat kepada Engkau terkait dengan kekuasaan dan anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah di bumi Formosa ini. Allahumma jama' Rabbana jam'an marhuma. Ya Allah, kumpulkan kami dalam jamaah yang Engkau ridhoi, yang Engkau kasihani ya Allah. Ya Allah, berikan kepada keluarga dan anggota keluarga kami untuk senantiasa sabar, untuk senantiasa tabah dalam mengarungi kehidupan di bumi Indonesia ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan iman, Islam dan ihsan, agar kami yang di Formosa ini senantiasa mendapatkan doa terbaiknya dari kedua orang tua kami. Ya Allah, jaga kami yang ada di Taiwan ini ya Allah, dari segala bentuk kemalorotan, dari segala bentuk musibah dan bencana. Mudah-mudahan keluarga kami, anggota keluarga kami, sanak saudara kami yang ada di perantauan ini senantiasa dalam lindungan senantiasa dalam ridha-Mu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.